Hidup kami penuh keajaiban. Keajaiban yang pertama, saya bisa hadir ke Tanah Suci, menjadi tamu Allah, tamu Rasulullah. Itu bagi saya adalah keajaiban yang luar biasa. Dan saya berangkat gak sendiri. Saya bisa menggandeng ayahanda tercinta saya. Saya masih ingat itu. Ayah saya senang saya ajak ke Tanah Suci. Keajaiban yang kedua adalah di tahun kedua saya bisa mengajak istri saya dan anak-anak saya. Dan terus Bu, hampir setiap tahun Allah undang kami. Bahkan sampai hari ini lebih dari 10 kali kami bisa hadir ke Baitullah. Bahkan yang luar biasa, tahun 2017 saya nggak pernah menyangka Bapak Ibu, saya bisa berangkat haji hanya dalam antaran daftar dengan berangkat itu nggak nyampe 1 tahun. Sementara di luar sana orang menunggu sampai 25 tahun. Saya nggak nyampe 1 tahun. Saya diundang ke Tanah Suci bersama saya, istri saya, dan kedua adik saya. Dan ajaibnya, saya satu tenda dengan beliau. Tahu beliau siapa? Bapak Kiai Haji Agus Darmawan, yang senantiasa kalau ibu bapak puasa ini lihat acara pagi TVRI, beliau selalu hadir. Salah satu dai kondang di Indonesia. Di belakangnya, saya kira ibu bapak juga kenal beliau. Beliau adalah Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andres Saud Usman Nasution, salah satu jenderal besar di Indonesia, pernah menjabat Kapolda dari daerah Kalimantan kalau nggak salah. Siapa saya Bu? Tukang cuci kilauan, tapi satu tenda dengan kiai, dengan orang-orang hebat. Dan di sebelah kanan itu adalah pembimbing haji kami, Ustadz Fauzi Iksan, salah satu penulis buku terkenal Spiritual of Madinah. Saya nggak nyangka Bapak Ibu. Dan keajaiban terus Bapak, terus. Hampir tiap tahun. Kami berhenti umroh itu tahun 2020 kalau nggak salah, ketika pandemi. Kami turun dari Tanah Suci, seminggu kemudian datang pandemi. Kalau nggak salah 2020 ya pandeminya. Ini bagi saya adalah keajaiban. Saya nggak nyangka Bu. Saya bukan kiai, saya bukan ustadz, saya bukan mutawif. Kalau mutawif bolak-balik umroh itu wajar. Saya hanya seorang tukang cuci kilauan. Kok bisa ya saya bisa umroh tiap tahun, bisa haji? Apa keajaiban di situ? Enggak Bapak Ibu. Allah kasih hadiah saya. Yang dulu saya tinggal di rumah kontrakan, saat ini kami bisa tinggal di perumahan elit di salah satu kota Madiun. Saya nggak nyangka Bu, saya bisa beli rumah tunai dengan harga sekian miliar. Nggak nyangka bisa beliin istri, anak-anak mobil. Gak nyangka sama sekali. Anak saya 3 Bapak Ibu, alhamdulillah masing-masing sudah kami berikan rumah satu-satu. Dan saya gak nyangka Bapak Ibu, di saat pandemi seperti ini ya, kita sama-sama tahu banyak toko tutup, toko dijual, banyak yang mobilnya digadekan, banyak yang dipecat gitu ya. Aneh Bapak Ibu, justru di saat pandemi ini rezeki kami lancar gitu, aneh gitu. Jadi rezeki itu kayak datang sendiri. Dari situlah akhirnya kami berpikir, apa salahnya kalau ilmu ini kita bagikan kepada banyak orang. Mudah-mudahan yang ibu bapak punya nasib seperti saya, yang dulu terlilit hutang, putus asa, hilang keyakinan, dihina orang, kemudian bisa berubah. Kalau saya bisa, teman-teman bisa. Mudah-mudahan ayah bunda yang hadir hari ini hidupnya juga berubah menjadi lebih baik. Mau kira-kira yang mau angkat tangan? Kalau mau, caranya adalah ikutin kajian kami secara serius dan sampai selesai. Jangan disambi. Nanti kalau disambi ilmunya nggak dapat. Ya, Pak Harun, terus ilmu keajaiban rezekinya itu bagaimana? Oke, izin Bapak Ibu ya. Jadi ilmu keajaiban rezekinya kok bisa
saya dikejar-kejar rezeki gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang rezeki, nah ini ada dua golongan manusia. Jadi manusia itu ternyata ada dua tipe ya. Golongan yang pertama adalah manusia yang hidupnya mengejar-ngejar rezeki. Ya, golongan yang pertama adalah hidupnya mengejar-ngejar rezeki. Di mana ada rezeki, di sana dikejar. Di sana pindah ke sana, di sana pindah ke sana. Tapi yang terjadi seringkali, satu, kadang dapat. Dua, kadang nggak dapat. Kalaupun dapat, kadang nggak banyak. Coba Bu rasakan. Berapa banyak di antara kita udah kerja keras, banting tulang, berangkat pagi, pulang petang. Bahkan tidak sedikit dari kita keluar negeri, keluar pulau, merantau, meninggalkan istri tercinta, meninggalkan pasangan tercinta, meninggalkan suami tercinta, merantau ke negeri orang, meninggalkan anak yang lucu-lucunya, Bapak Ibu. Tapi lihat yang terjadi, bukan uangnya ngumpul, tapi justru terlilit hutang. Bukan bahagia yang didapat, seringkali berakhir dengan penderitaan. Keluarganya berantakan. Banyak Bapak Ibu. Saya punya teman, suami istri baru nikah, karena pengen bahagia, pengennya bahagia, baru punya anak kecil lah, masih setahun 2 tahun. Istrinya berangkat ke luar negeri. Akhirnya yang terjadi apa? Ya komunikasinya kan jadi jauh. Jadi kalau ibunya nelpon anaknya nggak pernah ngangkat. Anaknya protes. Mungkin kalau dia ngomong, "Mama kenapa meninggalkan aku?" Bagaimana perasaan seorang ibu yang merantau demi cari uang buat keluarganya, tapi anaknya nggak mau ditelepon. Yang parah lagi, karena lama nggak jumpa, yang namanya manusia, suaminya tergoda wanita lain. Akhirnya, pengennya bahagia, yang terjadi berantakan. Duit nggak didapat, utang numpuk, kehilangan keluarga. Banyak Bu seperti ini. Kerja keras, tapi ujung-ujungnya miskin. Kerja keras, umroh nggak bisa, haji nggak bisa, korban Idul Adha nggak pernah korban. Oh, nggak punya duit kok. Padahal kerjanya juga suami istri bekerja. Suaminya pegawai, istrinya pegawai, sibuk dengan pekerjaan. Tapi hidupnya tetap kekurangan. Ini golongan yang pertama, golongan orang yang hidupnya mengejar-ngejar uang. Terus ada lagi golongan orang yang kedua. Hidupnya dikejar-kejar rezeki. Bukan mengejar, tapi dikejar-kejar rezeki. Orangnya santai, mungkin kayak saya santai, kerjanya di rumah, sepintas melihatnya kayak pengangguran, tapi rezekinya banyak, berlimpah, dikit-dikit umroh, bentar-bentar ke luar negeri, kalau nyumbang paling gede, tapi itu agak korbannya sapi, ya sering bantu anak yatim, keluarganya juga bahagia. Tapi kerjanya santai, kerjanya ya biasa saja, sepintas kayak nggak bekerja. Coba tengok kanan kiri kita, ada, pasti ada, tapi jumlahnya nggak banyak. Istilah kami adalah duduk santai, rezeki datang. Ini loh yang saya sebut dengan ilmu keajaiban rezeki. Ya tinggal ayah bunda pilih mana, yang A atau yang B. Kalau yang A silakan kejar rezeki terus. Atau yang B, rezeki yang mengejar-ngejar kita. Coba pilih A atau B, yang pilih B angkat tangan. Oh, berarti sama dengan saya. Dan ternyata ada ilmunya Bapak Ibu.
Ilmunya bagaimana? Karena ternyata Bapak Ibu, hakikat rezeki, jangan lagi, hakikat rezeki itu ternyata itu seperti hujan deras, seperti hujan yang lebat. Bayangin Bu, hujan deras dari atas, deras lebat, banyak berlimpah. Itulah hakikat rezeki. Harusnya kita yang di bawahnya kena hujan nggak? Pasti kena, nggak mungkin nggak. Jangankan kita, seluruh makhluk pun kena yang namanya air hujan. Karena hujan itu banyak berlimpah, turunnya dari langit. Itulah sebenarnya hakikat rezeki. Cuma yang jadi masalah, kenapa air hujan itu nggak pernah nyampe kepada kita? Kenapa rezeki itu nggak pernah menghampiri kita? Penyebabnya ada dua. Yang pertama, karena ada yang namanya palang rezeki. Yang kedua, karena takaran rezeki kita kecil. Pak Harun, palang rezeki itu apa toh? Ini contoh. Ini lagi hujan deras, saya pakai payung. Ya nggak mungkin saya kehujanan. Payung ini adalah palang rezeki, penghalang rezeki saya. Atau hujan deras, tapi saya di dalam rumah, otomatis saya nggak kehujanan. Kenapa? Karena ada genteng. Genteng ini adalah perisai rezeki. Atau misalkan hujan deras, tapi saya ada di dalam mobil, otomatis saya nggak kehujanan. Karena apa? Atapnya mobil ini namanya adalah portal rezeki. Perisai rezeki, portal rezeki, palang rezeki, sumbatan rezeki, artinya sama. Bagaimana hujan nyampe sama kita sementara ada penghalangnya? Lah, penghalang ini harus dibuka. Sumbatan ini harus dibuka. Karena sesungguhnya rezeki itu seperti aliran darah. Kalau aliran darahnya lancar, sehat. Kalau nyumbat, stroke. Ya. Sama, kalau aliran rezeki kita ini lancar, maka hidup kita sukses, sehat, kaya, berkah, bahagia. Tapi kalau sumbatan rezeki kita stroke, Bapak Ibu, hidup kita itu stroke, pusing, stres berkepanjangan. Hidup gak pernah menemukan kebahagiaan. Nah, sumbatan ini harus kita lepas. Sumbatan ini disebut dengan apa tadi? Palang rezeki atau penghambat rezeki. Apa Pak sumbatan itu? Sumbatan itu yang pertama adalah prasangka. Hati-hati Bapak Ibu, jangan suka berprasangka buruk atau suuzon. Karena suuzon adalah ciri khas orang-orang yang matinya su'ul khotimah. Yuk Ibu Bapak, belajarlah selalu husnudzon. Karena berbaik sangka adalah ciri-cirinya orang yang meninggal husnul khotimah. Ibu Bapak pengen meninggal su'ul atau husnul? Yang meninggal husnul khotimah. Belajarlah untuk berpikiran selalu positif, berbaik sangka kepada siapapun. Orang yang sering menyalahkan keadaan, ciri-ciri orang berprasangka buruk. Orang kalau masih sering menyalahkan orang lain keadaan, siap-siap ekonominya biasanya seret. Kenapa begitu? Hati-hati Bu dengan prasangka atau pikiran. Masalah kita sama Bapak Ibu. Kalau respon kita negatif, maka masalah akan jadi musibah, akan jadi azab. Masalahnya sama, tapi kalau responnya positif, maka akan menjadi berkah. Sama masalahnya. Hari ini kita diuji masalah yang sama. Taruh saja tentang pandemi. Kalau kita responnya negatif, keluarga bisa berantakan. Kita bisa berbuat kriminalitas. Iman kita bisa digadaikan. Tapi kalau respon kita positif, di saat pandemi ini sebenarnya banyak peluang. Kita bisa belajar bisnis online, belajar bisnis ya UMKM. Jadi sekali lagi, apapun masalahnya, hati-hati dengan responnya. Jadi ternyata penghalang rezeki adalah prasangka. Jangan-jangan Bapak Ibu, kenapa hidup kita miskin? Bukan nggak ada yang nolong. Karena setiap ada yang nolong dicurigai. Ada temannya datang,
bayangannya terpinjam duit, padahal cuma datang tok nawarin bisnis. Wah, penipuan ya. Pertanyaan kita, terus siapa yang nolong kita, Bapak Ibu? Suami pulang malam selingkuh beneran baru tahu rasa. Jadi selalu berprasangka, sehingga gak ada pintu orang mau nolong kita. Karena setiap nolong dianggap penipuan, nolong dianggap nanti memanfaatkan, nolong dianggap punya haram, nolong dianggap ini nggak benar. Terus siapa yang menolong? Gak ada. Jadi jangan-jangan kenapa hari ini ekonomi seret, bukan Allah nggak nolong kita, tapi kita tutup itu pintu. Kenapa? Karena ada prasangka. Prasangka adalah salah satu sumbatan rezeki. Yuk mulai sekarang belajarlah untuk husnudzon, berbaik sangka kepada siapapun, karena itu perintahnya Allah. Yang kedua, apa yang menyebabkannya palang rezeki? Yaitu adalah dosa. Semakin banyak dosanya, semakin tebal itu palang rezekinya. Semakin banyak dosanya, ya semakin susah itu rezekinya. Dosa kepada siapa? Ya kepada Allah tentunya. Mari Bapak, yuk kita makin mendekatkan diri kepada Allah. Bolehlah kita masih brengsek, masih kurang ajar, masih pakai riba, tapi sholat jangan ditinggal. Gak apa-apa kita masih sering ghibah, mungkin kita masih sering mencuri, korupsi, gak apa-apa, tapi sholat jangan ditinggal, karena sholat itu nanti yang menyelamatkan kita. Jadi yuk makin mendekatkan diri kepada Allah. Makanya salah satu untuk membongkar sumbatan rezeki adalah istighfar dengan sungguh-sungguh. Astaghfirullahaladzim. Ingat akhlak buruk kita selama ini. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Itu seperti sumbatan yang dikasih, namanya penghancur sumbatan. Biar. Bayangin ya, aliran rezeki kita ini kesumbatnya sama dosa-dosa kita. Ketika istighfar ini pecah, biar langsung lancar. Ma ibu bapak yang saat ini ekonominya sulit, daripada mengeluh, coba ganti dengan istighfar. Dan coba rasakan keajaiban. Coba rasakan, pasti akan ada keajaiban. Yang pertama adalah dosa kepada Allah. Yang kedua adalah dosa kepada orang tua kita. Ibu bapak, sayangi orang tuamu selagi masih ada. Sayangi ibumu selagi masih ada. Karena ibu kita ini adalah satu-satunya di dunia ini. Kalau ibu kita sudah pergi, itu artinya akan meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Kita akan kangen suara ibu kita. Kita akan kangen masakan ibu kita. Makanya, mumpung ibu kita masih ada, yuk muliakan orang tua kita. Bahagiakan orang tua kita. Demi Allah, kalau pengen hidup kita mulia, muliakan orang tua kita. Jadikan orang tua kita seperti raja, maka hidup kita akan seperti raja. Demi Allah, keramat itu bukan pohon yang rindang. Keramat itu bukan bertapa di puncak gunung. Keramat adalah doa orang tua kita. Makanya ada yang nanya sama saya, Pak Harun, apa sih amalannya?
apa sih pusaka baru kok hidupnya berubah? Saya cuma bilang, bikin orang tuamu bahagia, bikin orang tuamu tersenyum. Itu amalannya. Karena ridho Allah itu tergantung sama ridho orang tua kita, terutama ibu. Maka jangan pernah sakitin hati ibu kita. Asal bapak ibu tahu, dua hal yang paling sakit dari kehidupan seorang ibu. Yang pertama adalah ketika melahirkan kita, itu sakitnya tiada tara, sakit yang amat sangat. Taruhannya nyawa. Tapi ada yang jauh lebih sakit daripada melahirkan, adalah dibentak anak sendiri. Dibentak itu sakit. Dan kalau orang tua hatinya sudah sakit, bapak ibu percaya sama saya, ibu bapak kerja keras kayak apapun, hidupnya nggak akan pernah bahagia. Kita kerja keras kayak apapun, kita nggak pernah cukup. Maka salah satu ilmu keajaiban rezeki, ayo bapak ibu, habis acara ini telepon orang tuanya, minta maaf, minta ridho, minta doanya. Kalau perlu pulang. Karena hal yang paling membahagiakan orang tua kita itu bukan uang, bukan. Tapi ketika anaknya pulang, itulah orang tua paling bahagia. Ketika anaknya pulang, kemudian makan masakan ibunya dengan lahap, orang tua itu bahagia. Bahagia yang tidak terukur ketika anaknya pulang. Walaupun hari ini kita jadi orang hebat, walaupun hari ini kita jadi orang sukses, tapi bagi orang tua kita, kita tetap anak yang masih kecil. Kebetulan orang tua saya nggak jauh dari rumah saya, masih satu kota. Saya agendakan sering pulang, minimal seminggu sekali. Hanya sekedar ya makan makanan ibu, hanya sekedar menceritakan, mendengarkan cerita ibu yang sering diulang-ulang. Namanya orang tua kan ceritanya diulang-ulang kan. Tadi udah cerita lagi, baru 1 jam cerita lagi, saya dengerin. Karena waktu kita kecil, kita menanyakan berulang-ulang kepada ibu kita, dengan sabar ibu kita menjawab. Waktu kita kecil menanyakan hal yang sama, itu namanya apa ibu? Oh, itu namanya burung. Itu namanya apa ibu? Itu namanya burung. Itu namanya apa ibu? Itu namanya burung. Bu, itu namanya apa? 100 kali nanya, 100 dijawab. Tapi seringkali orang tua kita menceritakan hal yang sama, baru 2 kali kita bentak. Ibu tadi udah cerita, ngapain cerita diulang? Sakit hati. Saya pernah pulang, bukan pernah, sering pulang. Ibu saya itu yang namanya orang tua, keluarnya kan kadang sakit kepala, yang pinggangnya sakit lah, yang rematik, macam-macam lah kalau orang tua. Itu aneh. Kalau saya pulang, itu lupa itu sakitnya. Lupa itu sakit. Jadi ibu bapak yang hari ini Anda ditelepon orang tua Anda dan orang tua Anda sakit, bisa jadi dia bukan sakit, tapi rindu kepada kalian, anak-anaknya. Rindu yang sudah tidak tertahankan lagi. Dengan sombongnya kita transfer uang sekian juta, kita merasa dengan uang itu akan membuat orang tua kita sembuh. Enggak. Pulang sebelum nanti menyesal. Kalau orang tua kita nggak ada, bapak ibu kita cerita di kuburan nggak ada yang dengerin.
Mumpung orang tua kita masih ada, masih bisa mendengarin keluh kesah kita. Muliakan orang tua. Kalau pengen rezekimu lancar, kalau ingin menjadi magnet rezeki, kalau ingin anak-anak kita nurut kepada kita, kenapa Bapak Ibu anak kita nggak nurut sama kita? Bisa jadi karena kita melupakan orang tua kita. Coba perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita. Insya Allah anak kita akan nurut kepada kita. Ibu bapak bisa minta waktunya sebentar kan? Yuk ikutin saya, cari tempat yang nyaman, cari nafas dalam-dalamnya yuk. Lewat hidung keluar mulut. Ayo ikutin, ayo bapak, gak usah malu pak. Dari sini kelihatan tuh bapak. Ayo, mau hidupnya berubah gak pak? Oke, makasih. Ayo ibu malah ketawa itu di pojok. Ya ikutin aja gak apa-apa, biar hidup kita menjadi lebih baik ya. Ikutin saya, tarik nafas. Keluar mulut. Alhamdulillah. Sekarang pejamkan mata. Saya minta tolong ibu bapak hadirkan sesosok wanita yang luar biasa, wanita yang paling mulia, wanita yang paling berjasa dalam kehidupan kita, yang biasa kita panggil dengan ibu. Saya minta tolong hadirkan wajah ibu kita saat ini di depan kita. Ayo hadirkan wajah ibu kita. Mungkin ibu kita masih hidup, ataupun saat ini hidup ibu kita sudah meninggal dunia. Hadirkan saat ini wajah ibunda kita di depan kita, tersenyum kepada kita. Pandangin wajahnya. Ibu wanita yang luar biasa yang 9 bulan mengandung kita. Dengan penuh sayang, penuh sabar. Ketika melahirkan, taruhannya keringat, darah bercucuran, sakit luar biasa. Bahkan ketika kita lahir, kita bayi merah, di tengah malam kita menangis. Siapa yang nolong pertama kali? Bukan ayahanda kita, tapi ibunda kita. Di peluknya kita, digendongnya kita, sehingga kita tertidur. Ketika kita belajar ngomong, siapa yang ngajarin? Ibu kita. Ketika kita belajar berjalan, siapa yang ngajarin? Ibu kita. Bahkan ibu kita sering berbohong, mengatakan sudah makan demi anak-anaknya kenyang, padahal mulai dari tadi pagi ibu kita belum makan. Sudah nak habisin, nggak apa-apa, ibu sudah makan. Ibu kita selalu mendoakan kita, keselamatan kita, bahkan lupa akan doa untuk dirinya sendiri. Ibu rela mati demi anak-anak. Tapi lihat apa yang terjadi pada diri kita semenjak kita menikah. Kita punya keluarga baru. Kita buang ibu kita. Kita buang orang tua kita. Kita anggap orang tua kita gak ada. Bahkan seringkali ketika ibu kita sakit, kita marahin, katanya gak jaga kesehatan. Kita sibuk dengan pekerjaan kita, kita sibuk dengan keluarga kita. Padahal orang tua kita dirumahkan yang tiada tara. Mungkin Bapak Ibu, kita nggak kasar kepada orang tua kita, tapi dengan kita nggak peduli kepada orang tua kita jarang telepon, jarang pulang, membuat orang tua kita menangis karena menahan rindu. Itu bisa jadi yang menyebabkan kenapa hutang kita nggak pernah lunas. Kenapa kita kejar-kejar rezeki tapi kita nggak pernah dapat? Sekarang Bapak Ibu, buka matanya. Kalau memang menangis, menangislah. Kalau Ibu Bapak pengen terjadi keajaiban rezeki, coba lakukan malam hari ini. Telepon Ibu. Assalamualaikum Ibu, sehat? Udah gitu aja. Itu orang tua senang. Seneng kok ditelepon anak. Kebanyakan kita orang tua telepon kita, sombong gitu. Orang tua telepon kita baru angkat kalau sempat.
Kadang kalau kita sibuk, kita meeting, kita nggak angkat orang tua kita. Saya Bapak Ibu kalau ada meeting misalkan orang tua telepon, meetingnya dihentikan, nggak penting itu meeting. Orang tua kita jauh lebih penting. Coba telepon, Bu, anakmu minta maaf ya. Insya Allah minggu-minggu aku mau pulang. Aku kangen masa ibu. Orang tua senang itu cerita sama tetangga, anakku mau pulang, sembuh itu sakitnya, sembuh. Coba ilmu keajaiban itu sederhana Bapak Ibu, sesederhana itu. Makanya jangan heran di luar banyak orang pinter, tapi cari duit gak pinter. IP-nya 4, saldonya minus Bapak Ibu, ekonominya kacau, otaknya genuine Pak. Masalahnya apa? Semenjak kita punya pekerjaan, kita punya keluarga, kita buang orang tua kita, kita lupain mereka tanpa sadar. Padahal bagi laki-laki, ibumu dengan istrimu itu lebih utama Ibu. Itu yang membuat kenapa rezeki kita tersumbat. Dosa kepada siapa tadi? Kalau kepada Allah mah gampang, tinggal istighfar. Dosa kepada orang tua, kemudian dosa kepada siapa? Pasangan. Ibu bapak, keluarga itu prinsipnya harus akur ya. Suami istri kalau pengen hidupnya bahagia, rezekinya lancar, utangnya lunas, mau tidak mau harus akur. Kalau keluarga nggak akur, percaya sama saya, utang Anda nggak pernah lunas. Percaya sama saya, rezeki Anda pasti seret. Makanya yuk perbaiki hubungan suami istri. Caranya bagaimana? Jangan saling menuntut, tapi saling memberi. Suami berikan yang terbaik buat pasanganmu, istri hormati suamimu, bukan saling menuntut, saling memaafkan. Makanya ada nanya sama saya, Pak Harun, utang saya banyak. Pertanyaan saya sederhana, gimana hubunganmu dengan orang tua? Iya, orang tua saya nggak baik, beresin dulu. Gimana hubunganmu dengan suami? Wah, saya bertengkar, beresin dulu, baru nanti kita bicara tentang utang. Kalau hubungan dengan orang tuamu nggak beres, dengan pasanganmu nggak beres, demi Allah sampai kiamat utang nggak akan selesai. Percaya sama saya, nggak selesai utang. Walaupun Anda mau kerja keras, mau banting tulang, yang ada malah kena tipu, terjebak, makin miskin, makin terpuruk. Masalahnya utamanya adalah tadi, perbaiki hubungan kita dengan orang tua dan pasangan. Hai para istri, hormatilah suamimu. Suamimu itu bukan saudara kandung, bukan darah daging. Dia orang lain yang peduli kepada kamu dan anak-anak. Rela kerja keras, banting tulang untuk menghidupi. Jangan hanya gara-gara suami penghasilannya sedikit kok hina. Ingat, kunci surga istri itu pada suami. Nanti kalau suami kita benar-benar tidak ada, kita akan menyesal. Hai para suami, sayangilah istrimu. Istrimu mungkin gak bekerja, istrimu mungkin biasa saja, tapi itu pilihan Allah yang terbaik buat kita. Sayangi istrimu, bahagiakan istrimu, karena istri yang bahagia adalah kunci rezeki dalam rumah tangga kita. Sebaliknya, istri yang tersakiti hatinya, itu yang menyebabkan rezeki kita seret. Ingat, istrimu itu orang lain yang peduli pada anak-anak kita.
Kita nanti pasti tua, bapak-bapak. Saya mau nanya, siapa yang akan merawat kita ketika kita tua? Orang tua kita? Enggak. Anak-anak kita? Enggak. Anak kita akan menikah dan meninggalkan kita. Yang merawat kita nanti adalah istri kita. Sampai nanti kita meninggal dunia. Maka sayangi dia. Saya mau cerita sedikit. Ini ada bapak-bapak. Ceritanya ada bapak-bapak, ya taruh aja 10 orang. Kemudian dites oleh seorang guru lah. Bapak-bapak, ini ada selembar kertas. Aku ada game buat kalian. Nanti saya kasih hadiah. Oh, siap. Ingat game ya. Ini ada pulpen, ada kertas. Tolong tulis 8 sampai 10 orang-orang yang Anda cintai. Kepada bapak-bapak tadi. Tulis yang pertama adalah orang tua, ayah. Yang kedua, ibu. Yang ketiga, kakak. Yang keempat, adik. Yang kelima adalah bapak mertua. Yang keenam, ibu mertua. Yang ketujuh adalah anak sendiri. Yang kedelapan adalah istri. Sudah, guru, sudah saya 8. Oke. Sekarang game kita mulai. 8 ini adalah orang yang Anda cintai. Seandainya di antara 8 itu harus kembali ke Allah. Harus kembali ke Allah. Dia dipanggil Allah. Siapa dulu yang Anda akan serahkan di antara 8 ini? Siapa dulu? Keluarkan 2. Dicoreklah. Mertua, ayah, mertua ibu. Sudah ikut mertua. Oke. Sekarang corek 2 lagi. Siapa yang harus kamu keluarkan dalam kehidupan kamu? Mikirnya nggak lama. Kakak saya sama adik saya. Udah ikut. Udah guru. Tinggal siapa ini? Ayah, ibu, istri, anak. Tinggal 4. Game belum selesai. Keluarkan 2. Andai kata 4 ini harus selalu milih mana yang harus dikeluarkan dalam kehidupanmu saat ini. Semuanya bingung. Gak bisa dong. Saya sayang sama ayah. Saya sayang sama ibu. Saya sayang sama istri. Apalagi anak-anak saya. Jangan saya suruh untuk memilih. Saya gak bisa. Kata guru, ini game. Game, ingat. Game ini gak beneran. Ini game. Walaupun game ini susah. Ingat, ini game. Coba lakukan. Banyak mikir beberapa saat. Akhirnya dicorek. Ayah, ibu. Sudah guru. Walaupun ini berat, gak apa-apalah. Ayah sama ibuku yang aku keluarkan. Tinggal 2 orang lagi, istri dan anakku. Oke, permainan belum selesai. Tolong di antara 2 istrimu dan anak, keluarkan 1. Andai kata Allah panggil, siapa yang kau serahkan? Jangan, guru, gak bisa. Ini game, tapi gak bisa. Ini permainan. Coba pilih. Ada sebagian menangis. Bingung harus menjawab. Dengan kebanyakan yang dicorek itu anak. Anak saya, biarlah keluar dari kehidupan saya. Yang ditinggal adalah istri. Si guru nanyalah kepada bapak-bapak tadi, kenapa di antara kalian kau tinggal istri? Kalau orang tuaku, entah mertuaku, ketika aku nanti tua, mereka pasti akan meninggalkan. Saat ini aja kami sudah beda rumah, walaupun itu darah dagingku. Kakakku, adik-adikku, walaupun darah dagingku, mereka nggak akan merawatku ketika tua. Mereka punya keluarga sendiri. Anakku yang darah dagingku pun nanti ketika dia dewasa, dia punya kehidupan sendiri meninggalkan. Maka yang sisa tinggal istriku. Dia bukan darah dagingku, bukan. Dia orang lain. Tapi dia yang menjagaku sampai nanti aku meninggal. Dia akan menjagaku.
Maka ayah, bapak semuanya, kalau hari ini di sampingmu ada istrimu, peluklah dia selagi ada kesempatan. Nanti kalau istrimu sudah nggak ada, kamu kesepian. Percaya sama saya. Oh, istriku, maafkan aku. Berilah kata-kata yang indah. Pujilah istrimu, kalau bukan kamu siapa? Muliakan istrimu. Dengarkan ketika istri kita cerita. Istri kita itu bukan ngomong, dia butuh tempat untuk bercerita. Kalau bukan suaminya, siapa lagi? Ketika istri kita, dengarkan. Karena itu kekuatan bagi si wanita. Istri itu kalau udah cerita sama suaminya, besok dia menjadi wanita super lagi. Tapi kalau suaminya nggak pernah ada waktu untuk mendengarkan cerita istri, dia akan cerita ke orang lain. Ayo, ajaklah makan istrimu, traktirlah makan istrimu, traktirlah makan orang tua. Jangan teman kantor ditraktir, istri sendiri enggak. Teman kantor diajak makan di restoran, orang tua sendiri enggak. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai menyesal, Bapak Ibu. Berapa banyak orang itu menyesal setelah orang tuanya nggak ada, setelah pasangannya nggak ada, nyesel nanti. Sayangin pasanganmu selagi masih ada, bahagiakan pasanganmu, karena kunci dari rezeki dalam rumah tangga adalah istri yang bahagia. Itu yang namanya tadi menghalang rezeki. Yang ketiga adalah dosa kepada anak-anak kita. Maka ibu bapak kalau punya anak, sayangin, luangkan waktu 15 menit untuk bermain. Bikin cerita indah. Kalau anak kita masih kecil, ajak mandi hujan-hujan. Kalau belum mandiin anak kita, cepoin kalau perlu, untuk kenangan indah, Bapak Ibu. Anak kita punya rekaman. Kalau kita sering mandiin anak kita, nyepoin anak kita, nanti kalau kita tua, anak kita nggak malu memandikan kita nanti ketika tua. Minimal memandikan kita ketika kita meninggal dunia. Saya, Bu, punya anak gadis umurnya 16 tahun. Saya sering peluk, saya sering cium, saya sering gandeng kalau jalan. Kenapa? Saya bikin cerita indah saja. Kenapa? Nanti kalau saya tua, anak saya nggak malu meluk saya. Berapa banyak di antara kita nyium tangan orang tuanya saja malu, pura-pura meluk. Saya mau biasakan sekarang. Anak saya yang kecil, saya punya anak 7 tahun. Kalau mandi, saya mandiin. Kenapa saya pengen bikin kenangan indah dengan anak-anak saya? Kadang kalau saya longgar, saya masakan loh. Bikin mie, misalkan saya masakan. Tujuan saya apa? Kalau anak saya sukses nanti merantau di luar negeri, ketika dia lagi masak, misalkan masak tempe atau masak mie, dia akan tersenyum, dia akan ingat wajah papanya. Aku dulu, saya dimasakin sama papaku. Bikinlah cerita indah. Jangan punya anak dibentak terus. Nanti tua kita dibalik, anak kita bentak kita nanti. Anak kita mungkin nakal, Bapak Ibu, tapi ingat, anak kita yang nakal, namanya juga anak-anak. Anak kita itu impian orang di luar yang nggak punya anak loh, Bu. Banyak di antara kita sudah menikah bertahun-tahun. Di dalam doanya, ya Allah, aku pengen punya anak, ya Allah. Aku pengen gendong anak. Aku pengen dengarkan suara tangis bayi. Aku pengen dipanggil ibu. Berapa banyak orang Bu rela mengadopsi, rela untuk bayi tabung. Tapi kita yang punya anak menyanyiakan anak kita. Padahal anak kita adalah aset kita. Yuk sayang anak kita, membahagiakan anak, salah satu keajaiban rezeki. Bungkus Bapak Ibu, sederhana tuh ilmunya. Coba lakukan malam hari ini, insya Allah palang rezeki terbuka. Bisa jadi besok pagi yang terjadi keajaiban yang tidak disangka-sangka. Binaitulah yatasih. Yang pertama, kenapa rezeki kita itu tersumbat? Satu, karena palang rezeki. Yang kedua adalah karena takaran rezeki kita sempit. Ya. Apa Pak Harun takaran rezeki? Takaran rezeki itu adalah kapasitas diri kita menerima rezeki dari Allah. Kalau takaran kita kecil, rezeki kita sedikit.
Kalau takaran kita kecil, kita selalu gagal dalam kehidupan ini. Ibu Bang rasain nggak? Bisnis A ditipu, bisnis B ditipu, bisnis C ditipu, bisnis D ditipu, bisnis F ditipu terus saja. Sementara yang lain enggak. Bisnis A yang lain sukses, kita ditipu. Bisnis B yang lain sukses gitu. Kita bagian yang gagal. Ada ngalami sampai akhirnya kita putus asa. Ternyata penyebabnya apa, Bu? Karena takaran kita kecil, rezeki kita tumpah. Beda kalau takarannya luas. Maka rezekinya berlimpah, rezekinya banyak, orangnya santai, rezeki datang. Lah kalau kita pengen rezeki kita banyak, maka palangnya harus diangkat, takarannya diluaskan. Terus gimana Pak Harun cara memperbesar takaran rezeki? Pengen tahu Bapak Ibu? Yang beto angkat tangan. Oke, bentar ya. Takaran rezeki itu bisa kita luaskan. Ternyata dipengaruhi dengan dua hal Bapak Ibu. Yang pertama, dengan siapa Anda bergaul. Itu yang pertama. Hati-hati Bu, teman Anda hari ini menentukan 5 tahun nasib Anda. Kalau teman kita hari ini adalah orang-orang yang suka ghibah, orang-orang yang suka ngeluh, orang-orang yang suka komplain, orang yang suka marah-marah, selamat. Insya Allah 5 tahun ke depan Anda akan menderita, hidupnya dikejar-kejar utang, hidupnya nggak bahagia. Tapi kalau teman Anda hari ini adalah orang yang soleh, orang yang baik, orang yang sukses, orang yang suka motivasi, orang yang selalu pikiran positif, insya Allah 5 tahun yang akan datang, hidup Anda akan bahagia. Karena apa? Takaran rezeki kita itu dipengaruhi oleh dengan siapa kita berteman. Kalau pengen wangi, ngumpullah dengan penjual minyak wangi. Sunan Kalijogo pernah menyampaikan, cara mudah untuk menjadi orang soleh, kumpullah dengan orang soleh. Cara paling gampang. Cara gampang pengen sukses, berkumpullah dengan orang-orang sukses. Cara gampang pengen jadi dokter, masuklah fakultas kedokteran. Cara gampang pengen jadi orang hafal Quran, masuklah, berkumpullah dengan di pondok penghafal Al-Quran. Cara mudah menjadi orang miskin, kumpullah sama orang-orang suka mengeluh. Jangan-jangan Bapak Ibu, hidup kita hari ini banyak masalah karena kita berkumpul dengan orang masalah. Hati-hati dalam memilih teman, terutama adalah 6 teman kita. Bahkan gaji saya itu dipengaruhi 6 teman kita. Kalau teman saya gajinya 1 juta, maka saya nggak mungkin lebih dari 1 juta. Kalau saya ingin punya pengajian, karena saya berteman dengan Pak Juli Irmayanto, saya berteman dengan orang-orang hebat, saya berteman dengan Buya, saya berteman dengan miliarder, saya berteman dengan triliuner, saya berteman orang positif. Orang-orang yang negatif saya hindari, bukan saya musuhin ya, saya hindarin aja. Hati-hati Bapak Ibu. Saat ini banyak komunitas di luar, ada komunitas yang negatif, ada komunitas yang positif. Hati-hati dalam memilih komunitas. Orang kena narkoba, obatnya yang pertama adalah jauhkan dari komunitasnya, jauhkan dari temannya, pindah ke komunitas positif, masukkan di rehabilitasi, masukkan ke pesantren, maka orang yang tadinya narkoba bisa jadi orang yang soleh. Tapi sebaliknya anak kita baik, soleh, tapi temennya sama orang-orang narkoba, maka nggak nyampe 1 tahun dia akan berubah sikapnya. Dia bisa menjadi orang yang kecanduan narkoba. Hati-hati nih. Ibu Bapak coba cek siapa teman Anda. Kalau teman Anda masih orang-orang yang bermasalah, hidup Anda nggak bisa kemana-mana. Yuk, bertemanlah dengan saya. Bertemanlah dengan teman-teman yang sukses. Bertemanlah dengan orang-orang yang positif, insya Allah. Karena itulah salah satu ilmu yang diajari Bapak Juli Irmayanto. Walaupun kamu sudah mandi, kalau temanmu tong sampah, kamu tetap akan bau sampah. Ya, makanya takaran rezeki dipengaruhi dengan siapa Anda bergaul. Carilah komunitas yang positif. Yang kedua, takaran rezeki dipengaruhi oleh apa? Ini yang disebut keajaiban rezeki. HPS, hati, pikiran, sikap. Sekali lagi,
keajaiban rezeki, takaran rezeki dipengaruhi HPS. Hati, pikiran, sikap. Hati yang bagaimana Pak Harun? Hati yang sabar, hati yang ikhlas, hati yang syukur. Sabar itu bagaimana Pak Harun? Sabar itu jangan suka marah-marah. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Orang yang suka marah berarti hati kita dikuasai sama iblis. Orang suka marah berarti kita dikuasai energi negatif. Kita dikendalikan oleh yang namanya setan. Makanya orang marah itu, apapun alasannya, pasti berakhir dengan penyesalan. Dan orang kalau marah, keputusannya pasti salah. Dan orang kalau marah, yang diomongin pasti jelek, dan akhirnya dia menyesal. Berapa banyak Bu orang menyesal gara-gara marah? Masih ada waktu ya. Saya cerita sedikit deh. Gara-gara marah akhirnya penyesalan. Suami istri menikah, dia punya anak satu. Karena suami istrinya bekerja, punya kedudukan, punya rumah di perumahan, bisa beli mobil Bu, mobil baru. Punya anak umur 2 tahun, lucu-lucunya anak. Hidupnya bahagia, tentram, nggak ada masalah, nggak punya utang, pokoknya hidupnya bahagia deh. Hingga suatu ketika si ayah sama si ibu tadi keluar kota karena ada acara dari kota. Si anak nggak diajak, dititipkan sama pembantunya. Bi, aku titip anakku dia, aku keluar kota mungkin 2-3 hari ini. Oke, nggak apa-apa. Ini saya kasih kebutuhannya. Berangkatlah orang tuanya keluar kota, anak tinggal. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Keluarga bahagia kok ya, telepon masalah. Masalahnya kapan? Ketika orang tuanya pulang, nyampe rumah, si ayah tadi nggak langsung masuk rumah, dilihat garasi mobilnya. Kaget Bapak Ibu. Lihat mobilnya yang masih baru. Catnya ngelupas bekas goretan batu. Ada gambar goretan batu ya, kebayang goret-goret batu, gambar. Pokoknya diacak-acak. Marah semarah-marah. Teriak dari luar. Yang tadinya kangen berubah dari marah. Yang tadinya rindu pengen meluk anak berubah dengan marah, nggak bisa mengandalkan, marah. Dipanggil bibinya, Bi kesini. Kelakuan siapa ini? Kelakuan siapa? Bibi bodoh. Tahu nggak ini mobil akannya marah? Pokoknya marah semarah-marahnya. Istrinya juga nimbung, Bibi itu kerjanya ngapain? Kok bisa kayak gini? Siapa yang bikin? Ya bibinya ketakutan, yang ngorek-ngorek adik. Kok bisa gimana? Kemarin adik main, aku tinggal ke belakang sebentar. Dia megang batu, dia orek-orek. Saya coba bersihkan, nggak bisa Pak. Maafkan saya Pak, saya siap dihukum. Mana adik? Anaknya yang harusnya dipeluk karena udah ditinggal beberapa hari. Berubah dengan marah, tangannya diambil, dipukul sama bapaknya. Pang, pang, pang. Ampun Pak, pang, pang. Ini yang bikin orang mobil ya. Pang, pang. Tahu nggak mobil malah dipukul? Singkat cerita Bapak Ibu, malam itu anaknya menangis karena tangannya bengkak. Dibawa ke rumah sakit. Di ronsen, kata dokter, anak ibu ada sarafnya terputus karena terlalu keras dipukul. Saya nggak tahu penyebabnya apa, tapi ini sangat keterlaluan. Terus solusinya, karena ini kena saraf yang vital, ini bisa terjadi infeksi dan ini bisa menyebabkan kematian. Solusinya cuma satu. Kalau memang Bapak Ibu ingin anaknya selamat, tolong tanda tangani. Malam hari ini, tangan anak ibu harus kita potong. Kita amputasi. Si ayah ibu lemes kok. Ada nggak dok pilihannya? Nggak ada. Pilihannya adalah mati. Bapak yang berbuat, bapak yang bertanggung jawab. Orang tuanya nangis. Nggak bisa ngomong apa-apa. Nggak ada pilihan. Waktu nggak bisa diputar. Dioperasi bu, dipotong. Operasi selesai di ruang ICU, anaknya si Om melihat orang tuanya menangis. Si adik ngomong, ya, adik minta maaf ya, adik janji nggak ngelakuin lagi. Ma, adik mohon maaf, sudah ngoret-ngoret mobil ayah, janji adik nggak akan lakuin lagi, janji deh. Apa kata ayah sama ibu? Ya sudah dek, ayah maafin, maafin.
Ya sudah ya, kalau memang ayah memaafin adik, ibu memaafin adik, tolong kembalikan tangan adik. Kembalikan tangan adik ya. Gak enak gak punya tangan. Orang tuanya nangis hanya gara-gara marah. Coba cuma mobil dikuret-kuret, masukin servis, Bu. Masih garansi selesai, nggak perlu tangannya dipotong. Berapa banyak suami marah kepada istri, akhirnya berakhir penyesalan. Berapa banyak istri marah kepada suami, akhirnya penyesalan. Berapa banyak orang tua marah kepada anak, berakhir dengan penyesalan. Stop Bapak Ibu, kendalikan diri. Kalau memang marah, duduk diam berwudu. Saya katakan, kalau ada orang mengatakan, Pak, saya apa sih saya itu pengen bebas dari utang. Bebaskan rasa marah. Saya lagi, bebaskan rasa marah. Selama kita masih dikuasai marah, jangan harap kita bebas finansial. Jangan harap kita bebas dari uang. Kebayang gak? Hubungan orang tua gak beres. Sama pasangan suka bentak-bentak. Bawaannya marah-marah. Dari mana kita rezeki mau dapat? Walaupun Anda kepala pimpinan suatu perusahaan, Anda tetap kekurangan. Yakin deh. Di luarnya aja kelihatan kaya, dalamnya keropos. Makanya mulai hari ini, Bu, kendalikan rasa marah. Karena akan menyesal. Enggak, kita boleh marah, tapi dengan cara elegan. Jangan marah yang sampai kita ini semarah yang emosi banget. Ya, itu sabar, Pak Harun. Tapi untuk sabar susah. Tenang, nanti ada ilmunya. Yang kedua, ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu ridho. Makanya ada amalan paling keren di dunia, Bapak Ibu. Amalan yang simple, sederhana, lebih keren daripada sekedar sedekah, daripada membaca Al-Quran. Apa itu? Ridho, ikhlas. Itu ternyata amalan yang paling gede. Ikhlas terhadap apa? Musibah. Mungkin kita pernah ditipu oleh teman kita di masa lalu. Udahlah, maafkan. Udah masa lalu aja. Berapa banyak dari kita itu? Dulu saya pernah ditipu, dulu saja loh ya, dulu biarlah berlalu. Orang itu kalau nggak bisa melupakan masa lalu, biasanya hidupnya hari ini sedih. Dan orang itu kalau takut masa depan, biasanya hidupnya khawatir. Gampang kan? Kalau hari ini sedih, berarti ada masa lalu yang tidak dimaafkan. Kalau kita ketakutan, berarti ada khawatir di masa depan. Hiduplah di saat ini, Bapak Ibu. Masa lalu udah lewat, masa depan belum terjadi. Nikmatin saat ini, Bu, dengan bahagia. Karena besok belum tentu kita ketemu, masa lalu udah kelewat. Yuk ikhlas, ikhlaskan masa lalu, berdamai dengan masa lalu. Mungkin kita pernah disakiti pasangan, mungkin kita pernah dikhianatin sama tim kerja kita, sahabat kita, mungkin ada teman kita hutang nggak bayar, mungkin, tapi itu udah masa lalu. Ibu bapak nggak bisa melupakan masa lalu. Anda menghancurkan masa hari ini dan menghancurkan masa depan. Anda yang rugi. Maafkan masa lalu. Yang lebihlah berlalu. Gimana Pak caranya? Nanti saya ajarin. Yang ketiga adalah syukur Bapak Ibu. Jadi rahasia mana rezeki adalah syukur. Syukuri apa yang ada Bapak Ibu. Syukuri kehidupan saat ini. Hari ini kita bersamakan, masih bisa hidup, masih kumpul keluarga. Disyukurin itu dulu. Syukurin apa yang ada, maka yang tidak ada akan datang. Bersyukur itu adalah cara sederhana untuk bahagia, Bu. Allah nggak ngasih rezeki kita itu sama, tapi Allah sebarkan kebahagiaan itu sama. Untuk bahagia itu bisa dari secangkir kopi. Untuk bahagia itu bisa dengan duduk begini. Untuk bahagia bisa kita dititipkan Allah dengan memandang anak kita lucu. Untuk bahagia bisa dititipkan kepada wajah istri kita yang cantik. Untuk bahagia kita bisa lihat Allah titipkan di segelas air ketika kita mau berbuka. Mungkin Allah nggak nyebarkan harta kepada orang, tapi kebahagiaan itu dititipkan di mana saja ada, dan itu hanya orang-orang bersyukur yang bisa menemukan. Tapi ketika orang itu nggak bersyukur, maka dia nggak pernah menemukan kebahagiaan, dan kebahagiaan itu sesungguhnya magnet dari keajaiban rezeki. Hari ini sebelum saya tutup Bapak Ibu, saya mau kasih sedikit pengalaman ilmu. Namanya adalah terapi keajaiban rezeki. Terapi keajaiban rezeki. Memprogram alam bawah sadar kita. Karena untuk mengendalikan rasa marah itu nggak gampang.
Karena untuk melupakan masa lalu itu nggak gampang. Bayangin disakiti orang yang paling kita sayangi. Untuk melupakan nggak semudah itu. Ya. Untuk bersyukur itu juga perlu namanya memprogram. Dan otak kita ini seperti komputer, bisa diprogram. Makanya saya ajarin saya ajarin ilmu kajian rezeki ada 3 bagian. Yang pertama adalah namanya ilmu memaafkan, terapi memaafkan. Yang kedua adalah terapi ikhlas. Yang ketiga adalah terapi syukur. Kalau digandeng menjadi ilmu atau terapi keajaiban rezeki. Siap? Kalau siap, yuk kita mulai sebelum kita tutup hari ini. Nanti dipraktekkan. Oke, kalau bisa ibu bapak cari tempat duduk yang paling nyaman. Lakukan kalau bisa itu adalah di sepertiga malam. Atau ya bangun tidur boleh deh sebelum jam 9. Kenapa? Itu adalah gelombang alfa, gelombang yang paling bagus untuk menginstal alam bawah sadar kita. Caranya begini, ikutin saya, yuk semuanya duduk rileks. Dipraktekin nggak apa-apa, nanti rasakan langsung. Bisa jadi yang punya sakit tiba-tiba sembuh. Bisa jadi, Pak, tadi pegel-pegel kok hilang ya, dada saya nyeri kok hilang. Bisa jadi loh, nanti badan jadi enak. Udah, yuk tempat duduk yang nyaman, tarik nafas dalam-dalamnya lewat mulut, lewat hidung, maaf, keluarkan lewat mulut. Rileks, serileks-rileksnya, senyaman-nyamannya. Tarik nafas lagi, nikmatin udara masuk dalam hidung. Oke, tahan sebentar, keluarin. Alhamdulillah. Tahan nafas lagi. Alhamdulillah. Sekarang terapi memaafkan masa lalu. Ibu bapak, saya minta tolong hadirkan di masa lalu Anda seseorang, entah itu pasangan, entah itu siapa saja yang pernah menyakitin kita, yang sampai hari ini kita masih ingat. Bahkan menyebut namanya saja kita marah. Mendengar namanya disebut kita marah. Kita langsung emosi. Melihat wajahnya, melihat fotonya, kita jengkelnya minta, karena dia terlalu menyakitin kita. Saya minta tolong seseorang yang menyakitin itu, tolong hadirkan hari ini juga dalam pikiran kita. 1, 2, 3. Hadirkan orang yang menyakiti kita, yang bikin kita dendam selama ini, yang bikin kita marah. Sudah Bapak Ibu, saat ini di depan kita, pandangin wajah orang itu. Setelah pandangin, bilang kepada dia, "Hai kamu, asal kamu tahu, hatiku sakit karena perbuatan. Aku marah kepada kamu. Gara-gara kamu, hidupku gak tenang. Gara-gara kamu, hidupku gelisah. Dan mulai hari ini, detik ini, karena kejadian ini sudah kehendak Allah, dan ini sudah terjadi di masa lalu, maka mulai hari ini, aku maafkan semuanya. Aku maafkan semuanya. Aku ingin hidup lebih baik." Ucapan itu kepada bayangan itu. Kemudian tersenyum. Dan tinggalkan dia pelan-pelan. Semakin jauh. Ya, apa yang itu hilang. Sekarang tarik nafas dalam-dalamnya. Keluarin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tarik nafas lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Tarik nafas lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Hitungan ketiga, buka mata. 1, 2, 3. Ibu rasakan, masalah kita nggak akan hilang, tapi netral. Yang tadinya menyebut namanya bikin kita marah, emosi, mendengar namanya kita udah biasa saja. Lakukan itu terus menerus. Nanti pelan-pelan kita akan netral dari masa lalu, sehingga kita akan menemukan indahnya hari ini dan menyambut semangat masa depan. Banyak orang masa depannya hancur, hari ini hancur gara-gara masa lalu, padahal sudah berlalu. Ilmu terapi memaafkan. Yang kedua, terapi ikhlas. Ikutin saya, ibu bapak yang hari ini mungkin gelisah, galau, bingung, gak tenang, atau badannya sakit-sakit entah di mana itu, di pinggang, di leher, ataupun gak bisa jalan atau apa. Pandangin saya, lakukan hal yang sama. Cari tempat yang nyaman, kita terapi, kita program alam bawah sadar kita.
tarik nafas, sebentar dikeluarkan. Alhamdulillah. Tarik nafas lagi dengan penuh rasa syukur. Alhamdulillah. Nafas lagi. Alhamdulillah. Tangan kanan coba pegang hati kita. Dada kita sebelah kiri ya. Dada kita sebelah kiri pegang, diraba-raba dengan penuh kasih sayang. Ucapin begini. Ya Allah, ayo bareng-bareng, ya Allah. Atau ya Tuhan. Ya Allah, hamba ikhlas. Hamba pasrah. Ikutin lagi, ya Allah, sambil dadanya diraba-raba. Hamba ikhlas, ya Allah, hamba pasrah. Ya Allah, hamba ikhlas, hamba pasrah. Aku titipkan semua masalahku, gelisahku, bingungku hanya kepadamu, ya Allah. Aku titipkan semuanya padamu, ya Allah. Hamba ikhlas, hamba pasrah, ya Allah. Hamba ikhlas, hamba pasrah, ya Allah. Hamba pasrahkan ketenangan, kedamaian hatiku padamu, ya Allah. Ya Allah, hamba ikhlas, hamba pasrah. Sekarang tarik nafas dalam-dalam. Di manapun Anda sakit, ikhlaskan. Alhamdulillah. Tarik nafas lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Tarik nafas lagi. Alhamdulillah. Hitungan ketiga buka mata. 1, 2, 3. Coba rasakan. Jangan heran kalau ibu tadi mamanya. Yang tadi pusing, iya Pak, pusingnya hilang ya. Iya Pak, tangan saya kok jadi enteng. Karena sakit itu karena pikiran kita yang tidak ridho terhadap musibah yang diberikan sama Allah. Lakukan terus menerus. Yang terakhir, terapi syukur. Lakukan terapi ini secara berkala, ya sebelum tidur boleh, bangun tidur boleh. Ya, terapi syukur namanya, terapi penarik rezeki. Sama, yuk pejamkan mata, tarik nafas dalam-dalamnya, keluarkan lewat mulut. Nafas lagi, sampai benar-benar rileks, nyaman seperti ngantuk. Keluarkan lagi. Nafas lagi, keluarkan dari mulut. Sekarang syukuri Bapak Ibu kejadian hari ini. Syukurin apa saja deh. Saya bantu ya, syukuri akad kehidupan ini. Ikutin saya. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih. Hari ini aku masih hidup, ya Allah. Aku masih bisa menghirup udara segar. Hari ini aku masih bisa sholat, ya Allah. Hari ini masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri, ya Allah. Untuk bertobat, ya Allah. Alhamdulillah. Syukuri Bapak Ibu. Karena di luar sana banyak kontrak hidupnya sudah diambil sama Allah. Dan awas lagi. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Hari ini aku masih bisa melihat wajah istriku. Masih bisa melihat wajah suamiku, masih bisa melihat wajah orang tuaku, masih bisa melihat anak-anakku. Aku masih bisa berkumpul dengan mereka, bisa bercanda dengan mereka. Syukuri Bapak Ibu, karena di luar sana banyak yang keluarganya sudah menikah, sudah meninggalkan kita, sudah pergi di alam lain. Yang ketiga, syukuri akan kesehatan kita. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Hari ini badanku sehat, makanku masih enak, tidurku nyenyak, buangan besarku lancar. Terima kasih ya Roh, terima kasih. Karena di luar sana banyak orang yang berperang dengan penyakit. Syukuri yang lain. Alhamdulillah, tadi bisa ngopi enak. Alhamdulillah tadi bisa makan bakso enak. Makasih tadi dapat arisan. Syukuri Bu sekecil apapun. Semakin banyak kita bersyukur, hati ini akan bersinar. Gak ada ruang untuk mengeluh. Tak nafas. Alhamdulillah. Tak nafas lagi. Alhamdulillah.
Hitungan ketiga buka mata, 1, 2, 3. Coba rasakan Bapak Ibu, dengan 3 terapi ini jenengan sudah merasakan. Apalagi Bapak lakukan dengan menelpon orang tua, minta maaf sama pasangan, bebaskan rasa marah, lakukan 3 terapi. Dan ada satu lagi amalan terkeren Bapak Ibu, sangat keren sekali. Besok bangun tidur antara subuh dan menjelang matahari terbit, antara subuh terbit, di situ datang 2 malaikat. Malaikat yang satu mendoakan kita biar kita kaya raya. Makanya antara subuh dan matahari terbit gunakan untuk sedekah subuh. Keluarkan uang berapapun untuk sedekah di waktu itu. Terserah. Kepada orang lewat boleh, ke kotak masjid boleh, atau dikumpulkan di celengan di rumah. Diniati sedekah subuh, nanti setiap hari Jumat dikasihkan ke orang tua kita, boleh ke anak yatim. Sedekah subuh ini keren Bapak Ibu. Saya tidak mewajibkan Bapak Ibu, tapi jadikan kebiasaan baik. Setiap pagi sedekah subuh. Sedekah setiap kapan saja boleh, tapi ada waktu yang paling terkeren, yaitu adalah sedekah subuh. Coba lakukan, insya Allah. Demi Allah saya katakan, kalau lakukan apa yang saya sampaikan malam hari ini, mudah-mudahan gak pakai lama, rasakan. Akan ada keajaiban dalam hidup kita. Hidup kita lebih tenang, lebih bersyukur, merasakan udara terasa nikmat. Dan siap-siaplah, mungkin rezeki kita sama, tapi rasa syukur kita besar, sehingga nikmatnya luar biasa. Mungkin hari ini rezeki kita besar, tapi karena ngeluhnya besar, maka kita nggak pernah merasakan nikmat itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sebelum saya akhiri, tadi saya janji, ini beberapa alumni Bapak Ibu, yang untuk meyakinkan Bapak Ibu bahwasanya keajaiban itu ada. Seperti saya sampaikan, yang pertama, ini seorang ibu yang hidupnya dari kecil menderita karena keluarganya bercerai, hidupnya sampai makan dari tetangga, makan dari masjid ke masjid, diuji kecelakaan, banyak penderitaan dalam hidupnya. Tapi subhanallah, hari ini hidupnya penuh keajaiban. Kita panggil Mbak Wasilah. Silakan Mbak Wasilah. Ya, terima kasih Pak Harun atas waktu. Terima kasih Bapak Harun, Bunda Ana atas ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merinding kalau dengar ceritanya, kayak nggak masuk akal kan? Jadi keajaiban itu ada bagi yang yakin. Siapa sih Mbak Wasilah? Buruh pabrik yang makannya saja kesulitan tapi bisa ke tanah suci. Dan yang luar biasa ini, setahu saya beliau di saat pandemi ini malah membuat rumah. Jadi ibu bapak, ada yang namanya rezeki yang disebut dengan min haitsu la yahtasib, rezeki yang datangnya itu kita nggak pernah nyangka gitu, dari mana saja. Baik, yang kedua, ini anak dari seorang tukang beca. Hidupnya juga sama seperti Mbak Wasilah, serba kekurangan, dihina, terlilit hutang, ya, suka marah-marah. Tapi ketika beliau mengenal komunitas ini, hidupnya penuh keajaiban. Izin Bapak Ibu, kita dengarkan sebentar ya. Kepada Ibu Emi kami silakan. Ada Mbak Eminya? Ketemu ya mungkin. Oke, mungkin karena faktor sinyal. Selanjutnya ini kita panggil, beliau ini kebetulan juga buruh pabrik, bekerja setahu saya lebih dari 15 tahun demi biar bahagia. Tapi yang terjadi, anaknya nggak terurus, suaminya nggak terurus, ujung-ujungnya terlilit hutang. Ya, pertanyaannya apa yang dicari? Tapi subhanallah, saat ini hidupnya penuh keajaiban, seperti tidak masuk akal. Kita panggil Mbak Kartini. Izin Mbak Kartini untuk berbagi sharing, silakan.
Terima kasih Pak Harun atas waktunya. Perkenalkan